Dan bisa jadi Ramadan tahun kini kok Ramadan terakhir bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya di Pak. Patangko, bapak ibu, tahun patangko, ada kawan awak masih sama-sama sholat, Jawa di siku. Ramadan kini diumumkan dek pengurus masjid. Nah, sebagaimana kita ketahui telah mendahului kita si A, si B, si C. Kok ada utang Siriah, utang Pinang, sawah balupa ameh babilang ahli waris siap menampuang jelapi terambang sih. Tahun petang tuh diumumkan kini. Jangan-jangan tahun bisu aku awak diumumkan dek orang dek meninggal tahun kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdullah salatan wa salaman wa atammat taslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jamaah subuh yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini masih dapat untuk membuka mata kembali setelah kematian kita. Di subuh tadi pagi kita mati di hadapan Allah. Jasad ini tidak bisa bergerak di dalam alamnya. Ruh ini dicabut oleh Allah dan ruh itu kembali ke hadiratnya. Jika Allah berkehendak untuk hidup kembali, Allah kembalikan kepada jasad. Jika tidak kembali, maka orang tersebut sudah menjadi mayat. Makanya kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah kematian kami, dan kepadanya kami akan kembali. Nah, ada kesempatan untuk kita beramal, bertaubat, karena memang tak lama lagi Ibu dan Bapak, kita semuanya akan dipanggil oleh Allah sesuai kloter masing-masing. Sesuai kloter masing-masing. Ibu-ibu sudah tahu kloter keberapa menghadap Allah? Sudah? Tidak tahu? Kalau tidak tahu, bila awak mati, coba apa persiapan awak? Terus santai-santai saya awak lain. Nah, tahu? Yang bersengenek lah ibu ya, lah di bibia-bibia ujung mah gitu ya. Seketik lah. Jadi pada pagi hari ko ibu je bapak, ambo dimajukan jadwalnya. Karena ketika awal bulan patang, kita akan menyampaikan tanggal 22 minggu kampe bapak dan ibu di bulan Maret ko ambo tak bisa untuk ngisi kajian. Karena membimbing jamaah umroh ke Makkah. Di tanggal 22 Maret bisua, ambo berangkat ke Makkah. Nah, jadi dimajukanlah pada hari ko, pagi ko. Nah, untuk itu ibu dan bapak mengisi kajian awak pada pagi yang mulia ko dalam rangka sebentar kan masuk bulan suci Ramadan. Bila masuk bulan suci Ramadan, Pak? Ibu? Tanggal bila? Tanggal 1 Ramadan Pak ya. InsyaAllah kalau tidak ada halang melintang tanggal 3. Tanggal 3 itu tanggal lampe. Tergantung dari tim ru'yah yang nantinya akan menyampaikan kepada kaum muslimin di Indonesia. Nah, dan juga kita juga akan memasuki nantinya ibu dan bapak bulan yang mana Allah muliakan kita dengan kebaikan-kebaikan yang ada setelah bulan suci Ramadan. Syawal, dengan 6 hari di bulan Syawal berpuasa. Setelah itu akan memasuki bulan haji sudah tulai bagi jemaah haji. Nah, jadi bulan Juni nanti Bapak Ibu, insya Allah kalau tidak ada halang melintang,
Mudah-mudahan jamaah haji awak di Kabupaten Tanah Datar bisa berangkit tahun kini. Nah, karena Bapak Ibu untuk umroh itu sudah mulai dibuka besar-besaran. Biasanya pakai karantina, pakai PCR. Kini tidak ada pakai karantina, tidak ada pakai PCR leda. Di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Kalau ibu bapak pergi ke Arab Saudi, keluar dari bandara tidak perlu di karantina, tidak perlu di PCR. PCR itu di swab. Nah, dicucuk hidung. Nah, tidak perlu leda. Tapi untuk di Indonesia masih. Di Indonesia masih. Tinggal karantina 1 sampai 3 hari di Jakarta. Nah, jadi itu ibu bapak kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan bulan Ramadan nanti itu dapat Allah Subhanahu wa taala dapat menghilangkan dan bisa kita beribadah dalam keadaan aman dan nyaman sehingga virus-virus, penyakit-penyakit semuanya sudahlah Allah hilangkan dengan rahmat dan dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ko ibu bapak Abu coba menyampaikan hadis Nabi SAW terkait tentang ampunan Allah. Kok dalam rangka kita akan masuk bulan Ramadan. Meskipun bulan Ramadan ko yo jua bulan ampunan, tetapi tidakkah ada keinginan di antara awak yang awak lebih baik lagi, suci lagi memasuki bulan puasa. Maka judul kajian awak ibu bapak adalah ampunan. Nah, judulnya Pak Ibu? Ampunan. Siapa yang tidak ingin ampunan di siku Bapak Ibu? Bapak Ibu umuh jago subuh-subuh datang ke masjid, kan setiap langkah itu tuh kan ampunan Allah berikan. Setiap langkah itu tuh dosa awak diampuni oleh Allah. Likulli khutwah, setiap langkah itu adalah kebaikan-kebaikan. Nah, apa kata Nabi SAW? Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya bani Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bani Adam law balaghat dhunubuka anana as-sama'i summa astaghfartani ghafartu lak. Ya bani Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrika bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Artinya Bapak Ibu, hadis ko dibawa oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ko mandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah taala. Allah berfirman, berarti hadis ko hadis qudsi. Hadis yang maknanya dari Allah, uslub atau susunan kata-katanya dari Nabi. Jadi makna dari Allah ko. Nah, akecek Nabi dan ikoko merupakan makna yang Allah sampaikan kepada umat manusia. Ya bani Adam, wahai anak Adam. Nah, tunjuk tangan anak Adam juga Pak. Ibu anak siapa? Anak Pak Jamaris. Nah, nya ada yo anak Adam Ustaz. Tapi bukan Adam yang disiko. Anak Adam itu merupakan cucu-cucu keturunan daripada Nabi Adam alaihi salam. Berarti kita Pak. Kita yang menjadi objek yang Allah sampaikan. Ya bani Adam. Dalam bentuk munada Allah memanggil. Artinya Allah tahu kalau kita ini memiliki banyak dosa, termasuk saya. Allah tahu Pak. Karena Allah tahu kita kok banyak dosa, Allah tahu kita kok banyak kurang, Allah panggil yang banyak dosa kok Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Kalau kalian punya dosa, kalian banyak salah, kalian datang kepadaku, kalian merengek kepadaku, minta ampun kepadaku kecil Allah, Ambo akan ampuni dosa kalian dan aku tidak memperdulikan banyak dosa yang kalian perbuat. Nah, itu janji Allah, Pak. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi kalau ibu bapak punya dosa, ambo juga punya dosa, minta ampun wa ka Allah, akece Allah ghafartu lak. Ambo ampuni.
Sesimpel itukah Allah mengampuni dosa? Iya, Pak. Betul. Bapak Ibu punya dosa kecil Allah pada baris berikutnya. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama. Dosa yang kalian pabuat itu setinggi langit. Setinggi langit dosa, Pak. Berapa dosa banyaknya, Pak? Setinggi langit. Lihat tahu ibu-ibu berapa tingginya langit. Ambu agia gambaran ke ibu coba, Pak. Bintang terjauh yang bisa dianalisis, yang bisa dianalisa oleh manusia. Ambu baca di ilmu fisika, Bapak dan Ibu. Bintang terjauh, kan ada bintang-bintang, ruang-ruang angkasa itu, Ibu, apa? Benda-benda ruang angkasa. Itu yang bisa dianalisa oleh manusia, itu jarak bintang terjauh yang baru sampai dengan teknologi hariko 1,4 miliar tahun kecepatan cahaya. Itu yang bisa diteliti oleh manusia. Jauhnya Bapak Ibu bisa dicapai dengan kecepatan 1,4 miliar tahun kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya kok 1 detik, Pak. 1 detik itu 300.000 kilometer. Tabayang dapat Ibu. Itu jauhnya bintang terdekat yang bisa dianalisa oleh manusia, Bapak Ibu, kurang lebih 1,4 miliar tahun kecepatan cahaya. Jauhnya 1,4 miliar tahun kecepatan cahaya. 1 detik kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer. Jadi dalam 1 detik tibonya 300.000 kilometer. Nah, bara jaraknya dari Siko kama 300.000 asa detik tibonya. Kini untuk mencapai bintang terdekat tuh, yang bintang terjauh yang bisa dicapai oleh manusia 1,4 miliar tahun kecepatan cahaya. 1,4 miliar. Itu alun langit pertama itu doh, Pak, Ibu. Alun langit yang pertama nih. Kini kece Allah dalam hadis qudsi, Ibu Bapak, dosa yang kalian pabuat itu setinggi langit. Alun manga-manga 1,4 miliar tahun kecepatan cahaya gitu. Berarti dosa awak sisi sadonya. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, seluruh isi langit ananas sama. Ananas artinya lah puncak daripada langit itu, dah ada dati itu dah, tu dosa isi sadonya. Begitu Allah menggambarkan. Kemudian dosa kalian tu kalian pabuat setinggi langit, kemudian kalian datang kepadaku, merengek kepadaku, minta ampun kepadaku. Akhirnya Allah, Ibu jo Bapak, ghafartu lak, ambo ampuni. Coba Ibu bayangkan. Tapi kalau cuma manusia, Bapak Ibu berhubungan, tidak bisa begitu. Contoh hutang, gadai menggadai, pinjam meminjam. Akhirnya Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi keuangan, hutang, piutang, gadai menggadai, pinjam meminjam, sampai pada batas waktu tertentu, maka tulislah. Kalau ada awak meninggal bojo bapak, utang lun selesai, maka selesai utang de ahli waris, titip wasiat. Alun sudah le do Pak. Dia lah meninggalnya anggap sudah sajalah. Alun tentu le do, alun bisa le do. Berhubungan Bapak Ibu dengan manusia, selesai dengan manusia. Tapi kalau Bapak Ibu berhubungan dengan Allah, salah wa ka Allah, berdosa wa ka Allah, akhirnya Allah ghafartu lak, aku ampuni. Selesai deh Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penerima Taubat. Allah Maha Pemberi rezeki. Allah Dzul Jalali wal Ikram. Allah Muhaimin, Allah Jabbar, Allah Kudus, Allah Rahman, Allah Rahim. Karena Allah punya sifat itu, Maha Pengampun. Kalau tidak Maha Pengampun, tidak mungkin gampang Allah mengampuni dosa awak. Setinggi langit dosa awak apa? Dosa awak punya satu. Sementara untuk mencapai bintang yang ada saja bisa dianalisis oleh manusia 1,4 miliar tahun kecepatan cahaya. Itu dosa awak jauh itu Bapak Ibu. Aku setinggi langit jauh dari itu lagi. Yang tidak bisa akal awak untuk menampung berapa luasnya langit Allah Subhanahu wa taala. Isi dosa awak sadonyo. Minta ampun awak ke Allah. Akhirnya Allah ghafartu lak. Ambo ampuni. Dosa judi kalian, dosa zina kalian, dosa gunjang kalian, dosa hati kalian, dosa mata, dosa telinga, dosa mata, dosa hidung, dosa lidah, dosa kemaluan kalian, ghafartu lak. Ambo ampuni kece Allah.
Kan hebat Allah tu Bapak Ibu. Lalu lafaz yang ketiga Bapak Ibu, ya benar Adam. Wahai anak Adam, kata Allah, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Kemudian dosa kalian setinggi langit, lalu ditambah pula dosa kalian itu datang kepadaku sepenuh bumi. Sepenuh bumi Ibu apa? Kalian datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi. Untuk sampai ke mahma bumi di bawah kita ko Ibu apa? Itu jauhnya kan puluhan ribuan kilo ke bawah. Kita ko Bapak Ibu iko berdiri di atas lempengan atau di atas tanah yang sangat tipis. Kalau Bapak Ibu punya apel, dibalah dua apel tu, nampak dah awak kuli apel. Kuli apel tu di situlah awak tagak dari tanah ko Bapak Ibu. Sangat tipis. Makanya gampo patangko terjadi Ibu Bapak sebentar di Allah mengguncangnya. Sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura getarannya Bapak Ibu. Karena memang lapisan tanah ko lunak. Lunak Ibu Bapak. Nah, sementara sampai ke bawah itu puluhan ribu kilo Bapak Ibu, sampai ke mahkamah bumi. Nah, sampai ke dalam-dalamnya. Nah, kece Allah dalam hadisnya, dalam hadis qudsi Bapak dan Ibu, ya bena Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi. Qurabil ardi sapanuh-panuh isi bumi itu ha. Ndak hanya dataran bumi ko doh, tapi ke dalam-dalamnya. 7 lapis bumi ke dalamnya, atau dosa isi sadonya tu Ibu apa? Kalau Bapak Ibu ada yang pernah menggali sumur 5 balik meter ke bawah tanah tu oksigen lah payah tu Pak. Oksigen lah payah tu. Orang yang menggali sumur tu lah harus pakai alat bantu. Apalagi 30 meter ke bawah. Itulah payah tu. Nah, taruh ilo ke bawah lagi Bapak dan Ibu sekalian, lebih dalam lagi sampai ke mahkamah bumi tu awak nak punya dosa sadanya. Kemudian kalian datang kepadaku, merengek kepadaku, minta ampun kepadaku. Dialah dia Allah ciek syarat, la tusyrika bi syai'a. Dengan syarat tidak pernah bersekutu bersyirik kepada aku. Kalian menyembah kepadaku batu gadang kalian lakukan juga, tidak pernah model itu. Kalian menyembah kepadaku tapi minta ke perdukunan, ia juga tidak pernah model itu. Kalian datang kepadaku kemudian kalian tidak pernah menyembah batu-batu, kayu-kayu atau menyembah kepada jin syaitan. Tidak pernah berbuat seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Kalau kita kaji dari sisi bahasa Arab Ibu dan Bapak, la ataituka merupakan bentuk lam taukid. La ataituka betul-betul, benar-benar, sungguh. Nah, lam itu kan untuk menguatkan artinya, untuk mentaukidkan, membenarkan, mengiyakan. Contoh lain yang menggunakan lam itu Bapak Ibu, walana ba'luwannakum bi syai'im minal khauf. Walana pakai lam taukid tambah nun niswah. Walana ba'luwanna, betul-betul bersungguh-sungguh benar kami akan menguji kalian. Akhirnya ditambah di Allah di siko la ataituka. La ataituka. Tu merupakan dhamir yang kembali kepada ana, saya, kata Allah. Saya betul-betul akan benar-benar sungguh-sungguh akan mendatangi kalian dan akan memberikan ampunan kepada kalian sepenuh bumi itu juga. Dengan syarat tidak berbuat syirik. Nah, dek karanu gadangnya ampunan Allah ko Ibu dan Bapak sekalian. Makanya Allah cemburunya ketika kita berbuat dosa. Godang ambuagia anggaran biaya ko ha. Kok tiba di anggota dewan ko Ibu Bapak Kok tiba di bupati, kok tiba di gubernur. Ambuagia anggaran gadang untuk pembangunan masjid raya 5 kaum. Ko ha 50 miliar. Buek lah. Kecek bupati misalnya akan dibuek. Sudah tu ibu-ibu jawab apa? Pai pulo artinya meminta pulo kanan lain. Padahal kita lah sungguh-sungguh hanya ke Pak Bupati. Bapak Ibu minta lo kanan lain sakitek. Tentu cemburu ke Bapak Ibu. Lambu agia sebanyak itu ha. Lambu ganoan. Yang lain dah ambu agia do. Untuk masjid raya saya ambu agianya. Tu kalian merengek lo kanan lain. Akhirnya Allah Ibu dan Bapak. Iku modal ikuku mangana namanya ku. Cemburu Allah Pak. Kalau Bapak Ibu bobek dosa jo kanan lain lah model itu Allah lagi ampunan. Allah cemburunya. Kalau cemburu Allah nyeguti awak Ibu je Bapak. Nyoingeen awak.
Makanya Allah menghancurkan umat manusia tidak satu kali hancur. Tapi nyoguti awak dengan berbagai macam tanda-tanda makhluk-makhluknya yang lain kalau ada awak berbuat dosa. Allah guti, Allah ingatkan. Sianya makhluk-makhluk Allah yang ingat-ingatan untuk mengingatkan awak. Tuah Gunung Merapi. Itu kan makhluk Allah yang mengingat-ingatan awak. Banjir. Itu kan makhluk Allah juga. Cara Allah mengingatkan manusia. Longsor, gempa. Itu kan cara Allah mengingat-ingatkan awak agar awak jangan berbuat dosa. Capek awak ingat karena ampunan Allah gadang. Lah buagia porsi yang paling gadang untuk kalian berbuat yang lain juga lagi kecil Allah. Nah, dia ada Allah yang kadang-kadang ibu apa? Maka ketika kita berbuat syirik ibu-ibu jawab apa? Kecil Allah, innallaha sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang namanya dosa syirik. Dosa syirik tidak ada dah. Tidak ada ampunnya dah. Kecuali wak taubat dengan benar-benar taubat nasuha kepada Allah. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ketika umat-umat terdahulu bapak dan ibu nyoba buat syirik kepada Allah, nyoba menyembah berhala, nyoba menyembah dewa. Kan kalau bapak ibu di Mesir, orang-orang Mesir sebelum ditaklukkan oleh Khalifah Umar ibn Khattab melalui gubernurnya Amr bin As, orang-orang Mesir itu kan menyembah dewa, Pak. Dewa Amor, dewa Hanubis, dewa Horus, dewa yang menghuni sungai Nil. Nah, bahkan orang-orang Mesir itu tradisinya mempersembahkan anak-anak gadis setiap tahun untuk sungai Nil agar sungai Nil itu tidak banjir. Nah, itu kan dosa kadang saya perbuat itunya. Atau orang-orang Arab jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah, ibu dan bapak, jahilnya secara akidah, tapi kemampuan intelijensinya tinggi. Nah, apa jahilnya mereka? Menyembah ausan wal asnam. Berhala-berhalanya sembah dekat Ka'bah tu, Pak. Patung-patungnya buat tu sembah. Nah, itu kan dosa yang paling kadang tu. Babuat hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Nah, sementara ampunan Allah untuk kita gadang. Karena Allah tahu kita punya banyak dosa yang begitu gadang, ibu dan bapak. Allah aja porsi yang sangat gadang untuk luar biasa. Allah agia porsi gadang untuk awak dari sisi ampunan, karena Allah tahu dosa awak tu gadang-gadang. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak Maha Pengampun, berarti kita pun tidak ada dosa. Kalau sekiranya tidak ada rumah sakit di Batu Sangka aku ibu dan bapak, berarti sado orang tak ada terku sehat. Dia ada klinik, ada rumah sakit, dokter gigi, dokter jantung, dokter alai. Dokter alai, Pak? Dokter paru-paru, dokter THT. Kok bisa banyak klinik itu? Ya menandakan banyak penyakit di negara awak. Nyo buat klinik, nyo tahu kalau ada pasien yang sakit iko, berarti lah ada prediksinya. Nah, Allah agi ampunan yang gadang seperti itu ibu dan bapak, karena Allah tahu kita kok punya banyak dosa. Tapi Allah kok Maha Rahman, Maha Rahim. Allah tutuplah aib awak ko ibu dan bapak. Dia Allah memiliki sifat yaitunya Sattar. Sattar itu tuh Maha penutup aib. Nah, ditutup dia Allah. Kalau Allah buka lah hari ini keburukan-keburukan kita sadonya ibu dan bapak, oh dah ada dah berdosa risiko kena. Termasuk ambo. Tapi ditutupi di Allah karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah penutup segalian aib, Allah Maha Dzul Jalali wal Ikram, Allah Jabbar, Allah Rahman, Allah Rahim. Ditutuplah di Allah ibu dan bapak. Itulah makanya ibu-ibu dan bapak masih taluk datang ke masjid. Masih taluk awak tertawa, masih taluk awak mengecek je orang. Dia Allah tutup aib awak. Sifat Allah salah satunya menutup aib manusia. Ketika Allah tutup itu ibu dan bapak minta ampunlah ke Allah. Selagi Allah sayang ke awak, Allah peduli ke awak. Kalau umat-umat terdahulu ibu dan bapak tak begitu. Umat terdahulu bapak ibu bapak dosanya, murkanya ke Allah, sombongnya ke Allah, Allah hancurkan. Seperti kaum Nabi Nuh. Dulu pernah kita sampaikan kepada bapak dan ibu, Nabi Nuh itu kan kaumnya sombong, bonga apa? Akhirnya Allah dalam Al-Quran surah Nuh, wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kaum Nabi Nuh itu Pak, wastakbaru istikbara. Sombong yang sangat bersangatan. Membusuangan dado Bapak Ibu. Nah, ambo orang gadang. Kira model itu. Ambo bupati.
Ambo tadewan, ambo wakil bupati, ambo pak wali, ambo pak jorong, ambo urang gadang di siko. Kalau ndak de ambo, manden tu ibu je bapak itu gaya-gaya kaum Nabi Nuh. Allah yang mengecek dalam Al-Quran, wastakbaru istikbara, menyombongkan diri. Kepada siapa? Kepada Nabi Nuh dan kepada Allah. Nabi Nuh mendoakan mereka, wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum. Ambo berdoa kepada engkau ya Allah atas kekurangan kaum ambo agar engkau ampuni dosa mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Jangankan mereka datang kepada agama engkau, mendakwahkan agama ambo, yang datang adalah mereka menutup telinganya dengan jari jemari mereka. Menutup tubuh mereka dengan pakaian-pakaiannya. Kemudian mereka sombong kepada Allah. Sia-sia Nuh tentunya. Nah, sementara Bapak dan Ibu, Nabi Nuh siang dan malam berdakwah kepada mereka, mengajak mereka ke masjid, mengajak mereka untuk agama. Akhirnya dek sombong bana model itu, Allah katakanlah dalam surah Hud ayat 1. Akhirnya Allah kepada Nabi Nuh alaihi salam, wa qala rkabu bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wahai Nuh, Allah doce. Buat jala kapal dari buki, beko ajak orang yang beriman, bawa nam perlu untuk dibawa. Kemudian ketika kapal sudah berlayar, ucapkanlah bismillahi majriha, dengan nama Allah ketika berlayar, wa mursaha, dan ketika berlabuh. Akhirnya meninggallah orang bongak-bongak tadi itu Bapak Ibu. Yang sombong kepada Nabi Nuh, kalau ndak ada ambo, ndak sudah masjid raya itu doh. Kalau ndak ada ambo, ndak akan selesai keramik itu doh. Kalau ndak ada ambo, ndak sudah bangunan itu doh. Kalau ndak ada ambo, ndak jadi orang kalian doh. Kalau ndak ada ambo, ndak mungkin ada pembangunan di siko doh. Itu gaya-gaya kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dek mereka bongak ibu jo bapak, mereka sombong, Allah hancurkan dengan banjir besar, maka lenyaplah orang-orangan bongak-bongak dan sombong-sombong tadi. Tinggallah yang beriman aja lain. Itu kaum-kaum terdahulu. Tapi untuk umat Nabi Muhammad kok tidak begitu Pak Ibu. Allah sayang kawak. Allah guti awak. Allah ingatkan awak. Karena kita kok ummatun dhaifah. Umat yang lemah. Lemah awak Bapak Ibu. Di awak lama, kemudian Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diingatkan dengan berbagai cara agar mereka kembali kepada Allah. Maka pada pagi hari ko ibu je bapak sama-sama istighfar kepada Allah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Minta ampun kepada Allah ibu je bapak. Nah, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, awak sucikan hati awak bersihkan diri awak, rohani awak, jasmani awak, fikiran awak. Mudah-mudahan Ramadan tahun kini ko ibu je bapak lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Dan bisa jadi Ramadan tahun kini ko Ramadan terakhir bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya di Pak. Patangko bapak ibu, tahun patangko, ada kawan awak masih sama-sama sholat, jawab di siku. Ramadan kini diumumkan dek pengurus masjid. Nah, sebagaimana kita ketahui telah mendahului kita si A, si B, si C. Kok ada utang Siriah, utang Pinang, sawah balupa ameh babilang ahli waris siap menampung jelapi terambang. Tahun petang tu diumumkan kini. Jangan-jangan tahun bisu aku awak diumumkan di orang dek meninggal tahun kini. Nah, jangan-jangan Ramadan kok Ramadan terakhir. Nah, kita bersihkan diri awak ibu-ibu jo bapak termasuk ambo. Mudah-mudahan Allah terima amal awak. Ramadan awak Ramadan yang terbaik. Allah ampuni dosa awak. Allah jadikan awak orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Sebab wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mereka nanti akan Allah bangkitkan di akhirat ibu dan bapak ma'asyuhada, bersama orang-orang yang syahid, wassalihin, bersama orang-orang saleh, dan lebih terpenting lagi ma'an nabiyyin, bersama para nabi dan Rasul dibangkitkan awak. Nah, kalau kita taat ke Allah, taat ke Rasul, kita dibangkitkan bersama dengan para nabi, orang-orang soleh, para syuhada. Nah, mudah-mudahan ibu dan bapak
bermanfaat kajian kita pada subuh hari kini ko. Ya Bapak Ibu, bila kita puasa? Ya 1 Ramadan ya Pak. InsyaAllah 1 Ramadan besok ko, tanggal 3, tanggal lampek kita puasa Bapak Ibu. Tak ada lagi khusumat di antara awak. Saling memaafkan awak. Saling ridho awak. Tak ada lagi pergunjingan. Nah, kok sedang meninggal, sedang bergunjing tu meninggal apa kira-kira? Nah, kan ciri-ciri su'ul khatimah tu. Tak ada lagi ibu atau bapa awak menceritakan aib orang. Nah, bahkan na'udzubillah di bulan puasa kadang-kadang habis subuh tu masih sempat juga menceritakan aib orang kadang-kadang apa. Tapi tak di Siko dah, di kampung Ambo. Di kampung siapa? Di kampung Ambo. InsyaAllah ada kampung awak ada Bapak Ibu ya. Nah, kita bersama-sama memperbaiki diri awak, tazkiyatun nafs. Mudah-mudahan Ramadan nanti lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ada Bapak Ibu bertanya? Ada Bu? Bapak? Berartilah siap untuk menjadi hamba Allah yang beriman, yang dan bertakwa. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa yang nampak atau yang tak nampak, dosa tubuh kami, dosa segala anggota badan kami. Mudah-mudahan kami menjadi hamba-Mu yang beriman dan yang bertakwa. Dan tutuplah usia kami. Allahumma khtim hayatana wa a'malana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah usia kami, amal-amal kami dengan husnul khatimah. Wa la takhtim hayatana wa a'malana bi su'il khatimah. Jangan Engkau tutup usia kami, amal-amal kami dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.